Halo anak-anak, apa kabar? Bu Guru harap kalian tetap sehat ya di rumah. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai asam basa dan garam. Nah, untuk itu selamat menyaksikan ya. Klasifikasi materi dan perubahannya. Yang kali ini akan Bu Guru bahas adalah mengenai asam basa dan garam. Ini adalah tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Sebelum kita membahas mengenai asam basa dan garam, Bu Guru bahas dulu nih mengenai tugas-tugas pada pertemuan yang lalu. Nah, soal yang pertama, Bu Guru meminta kalian untuk menuliskan unsur dan lambang sebanyak 20 ya. Nah, di sini Bu Guru memberi contoh ada 110, silakan kalian cocokkan dengan jawaban kalian. Nah, berikutnya soal kedua itu kalian diminta mencari perbedaan antara campuran homogen dan heterogen ya. Nah, ini perbedaannya. Kalau homogen itu tidak dapat membedakan zat-zat penyusunnya. Contohnya pada larutan gula. Nah, kalau larutan gula itu kan terdiri dari air dan gula. Kalau kalian sudah satukan, kita tidak bisa lagi membedakan mana gulanya, mana airnya. Yang berikutnya adalah campuran heterogen. Nah, kalau heterogen ini kita bisa membedakan zat-zat penyusunnya. Contohnya, misalnya kalian membuat larutan tanah ya. Jadi, air dicampur dengan tanah, kalian aduk. Nah, lama-kelamaan akan memisah air dan tanahnya. Nah, itu kita bisa membedakan ya. Jadi, zat penyusunnya, zat penyusun dari air dan tanah kita bisa membedakan. Nah, seperti itu pembahasan soal yang Bu Guru berikan pada pertemuan yang lalu. Ya, pada pertemuan yang sebelumnya, Bu Guru sudah menjelaskan mengenai contoh campuran ya. Nah, campuran homogen ini adalah larutan. Nah, pada dasarnya larutan yang dikenal dalam kehidupan sehari-hari ini dapat dikelompokkan menjadi larutan yang sifatnya ada yang asam, basa, dan garam. Nah, yang pertama akan Bu Guru bahas di sini adalah larutan asam. Nah, apa itu asam? Asam itu adalah larutan yang dapat menghasilkan ion H+. Nah, memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Rasanya masam, dapat menimbulkan korosi dan mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Nah, di sini ada kata baru, kertas lakmus. Nanti Bu Guru akan bahas di slide selanjutnya ya. Nah, contoh dari asam ini dibagi menjadi dua. Ada asam lemah dan asam kuat. Contohnya seperti ini. Contoh asam ya. Asam askorbat itu sifatnya lemah. Biasanya terdapat di buah-buahan. Artinya lemah di sini manusia dapat mengkonsumsi asam tersebut karena sifatnya lemah, tidak merusak sistem tubuh ya. Tidak merusak seperti itu. Nah, kalau asam kuat itu contohnya asam nitrat. Nah, itu biasa digunakan di bahan pupuk dan peledak. Kemudian asam sulfat, sifatnya kuat, terdapat di aki dan bahan pupuk. Nah, mujizat dari Tuhan itu sendiri, asam klorida yang merupakan asam kuat, itu kita bisa dapatkan di lambung kita. Nah, itu mujizat ya, di mana asam kuat yang seharusnya bisa merusak tubuh kita, merusak kulit kita, tetapi dia berada di lambung kita. Nah, fungsinya masih ingat kan fungsi asam klorida di lambung? Nah, kalian cari tahu sendiri ya. Ya, selanjutnya adalah larutan basa. Apa itu larutan basa? Larutan yang menghasilkan ion OH-. Nah, basa ini sendiri memiliki ciri-ciri yaitu mempunyai rasa agak asin, terasa licin di kulit, dan mengubah lakmus merah menjadi biru. Basa ini sendiri dibagi menjadi dua, ada basa lemah dan basa kuat. Nah, ini contohnya.
Kalau basa lemah itu contohnya pada amonia, terdapat di bahan pemutih dan pembuatan pupuk. Nah, contoh dari asam kuat misalnya kalsium hidroksida, itu adalah obat untuk mengurangi tingkat keasaman tanah, dan seterusnya bisa kalian baca di situ. Yang berikutnya yaitu garam. Garam ini memiliki ciri-ciri sifatnya netral sehingga ada disebut dengan reaksi penetralan. Nah, reaksi ini seperti yang guru tuliskan di sini ya, asam ditambah basa akan menghasilkan garam dan air. Kemudian tidak mengubah kertas lakmus, dan yang terakhir dapat menghantarkan arus listrik. Nah, berikut ini adalah contoh dari garam, yaitu natrium klorida terdapat dalam garam dapur, natrium bikarbonat terdapat dalam baking soda, kalsium karbonat terdapat dalam kalsit, kalsium nitrat terdapat dalam salpeter, dan yang terakhir kalium karbonat terdapat dalam potas. Sebuah larutan kita bisa mengetahui apakah dia mengandung atau memiliki sifat asam, basa, dan garam. Kita dapat mengetahuinya dengan menggunakan indikator. Nah, indikator ini dibagi menjadi dua. Ada indikator alami, artinya bahan-bahannya terdapat di alam ya, sebagai pengecek apakah benda itu atau larutan itu bersifat asam, basa, atau garam. Nah, ini contohnya. Ada bunga sepatu, bunga bugenvil, kulit manggis, kubis ungu, kunyit, dan pacar air. Berikutnya adalah indikator buatan. Kalau buatan ini artinya dibuat oleh manusia untuk membedakan mana larutan asam, basa, atau garam. Nah, contoh dari indikator buatan ini adalah lakmus merah dan lakmus biru. Kemudian indikator universal. Ya, setelah kalian menyimak video tadi, Bu Guru harap kalian sudah paham ya. Bagi kalian yang masih belum paham, silakan bertanya langsung kepada Bu Guru lewat GCR atau WA ya. Nah, untuk tugas-tugasnya nanti Bu Guru berikan di GCR. Untuk itu, Bu Guru akhiri pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa lagi.